Sobat Leader, di mana saja Anda berada, kita hari ini kembali. Indonesia Satu Channel, Forum Pemimpin Lintas Generasi. Hari ini, kita tahu bahwa kita sedang berada dalam suasana Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77. Dan saya mencoba mengajak tokoh-tokoh yang punya karakter, yang tidak pernah men-trade off bangsanya, atau kekuasaan demi kekuasaan. Dan hari ini saya mengajak seorang tokoh yang mungkin banyak yang sudah hampir lupa, khususnya anak-anak milenial. Saya ingin perkenalkan pada Anda, Marsikal TNI Purnawirawan, Cepi Hakim. Selamat datang, Bang Cepi. Aduh, terima kasih. Apa kabar? Baik, Bang. Ya. Bang Cepi ini orang yang tokoh, saya bilang tokoh pemimpin pejuang. Kang, leader ini bukan leader yang bahasa Inggris itu, yang selalu manajer, kekuasaan, orang bilang pemimpin. Saya melihat hari-hari ini orang berusaha mencari kekuasaan, jabatan, tapi kita sedang dalam paceklik kepemimpinan. Pemimpin pejuang. Kita sedang merayakan 17 Agustus. Saya berharap mungkin bukan seremonialnya, tapi harus muncul karakter-karakter, dan bangga saya bukan di mana-mana, dari kampung-kampung, konten-konten ibu-ibu, anak-anak mainkan nasionalisme itu. Keren sekali ya akhir-akhir ini. Kalau itu bisa diimplementasikan dalam kehidupan mereka lanjutan, wah keren. Apa makna kepemimpinan, leader, ketika kita sedang mau merayakan 17 Agustus, ulang tahun kita Republik ini ke-77 nih, Kang? Ya, kalau kita melihat atau menginginkan sosok seorang leader dalam pengertian pejuang dan patriot, ya, patriotisme, maka platform yang sangat mendasar adalah kesadaran dia berbangsa, kesadaran dia sebagai seorang warga negara, kebanggaan dia sebagai warga negara Indonesia. Baru kita bisa berharap dia mungkin akan bisa muncul sebagai seorang leader bagi bangsanya tentunya dalam hal ini, ya. Leader for the nation. Nah, kalau kita melihat bulan Agustus yang begitu banyak kriaan-kriaan, ya, perubahan ini, perubahan itu, semua orang itu kan bagus sekali ya dalam pengertian membangkitkan kesadaran, kebanggaan dan sebagainya. Sayangnya hanya di bulan Agustus saja. Nah, saya melihat mungkin kita perlu introspeksi, ya, bahwa bagaimana masyarakat kita tumbuh dari anak-anak muda sampai menjadi dewasa. Saya perlu memberikan dua ilustrasi yang menarik. Pada tahun 92, saya pernah on the job training, observe training course di United States Air Force Academy di Colorado. Saya turun di airport, dijemput seorang mayor. Pada waktu itu pangkat saya kolonel. Jadi dari airport menuju ke kampus United States Air Force Academy Angkatan Udara Amerika. Jalannya lebar, besar gitu. Tiba-tiba kita lagi jalan di tengah jalan ini, tiba-tiba ada yang nyusul, kemudian agak nyalip gitu. Tapi aman, cukup jauh maksud saya. Tapi si mayor ini dia kejar dan dia buka kaca, dia marah, bla gitu. Setelah selesai tanya kenapa, katanya dia berbahaya. Wah enggak, itu kan cukup. Kalau saya lihat sih cukup. Kalau di Jakarta belum habis saya bilang. Jangan bilang Jakarta. Saya tahu Jakarta, dia bilang. Saya tahu Manila, saya tahu Bangkok. Tapi ini Amerika, dia bilang. Amerika bukan berarti negaranya. Ini Amerika. Yuk lihat jalanan ini lebar-lebar, marka jalan jelas-jelas, dan driving license di Amerika itu mensyaratkan orang tidak boleh seperti itu. Jadi saya sebagai warga negara, saya bertanggung jawab untuk menegur itu. Ya, itu kesadaran berwarga negara yang built in, ya.
itu tahun 92. Tahun 2003, 2004 mungkin, di Korea, di Seoul. Dalam kunjungan resmi saya sebagai Kepala Staf Angkatan Udara, ada kunjungan resmi saya di agak keluar kota Seoul, sehingga kita pulang kembali ke Seoul itu agak tengah malam. Yang nyetir saya anak muda. Di persimpangan yang luas itu, lebar, persimpang 5, simpang 6 gitu, lampu merah nggak keruan-keruan, dia berhenti. Jadi saya tanya kenapa berhenti, lampu merah, dia bilang, ya kan nggak ada kendaraan, kan jalan aja nggak apa-apa. Gua nggak bisa katanya. Baru dia mau jelasin, lewat ada satu mobil, dus gitu. Nah itu kan dia cerdas itu, dia walaupun lampu merah nggak ada kendaraan, kosong katanya. Dia bilang, no sir, dia bilang, saya pastikan anak itu belum ikut wajib militer. Kalau dia ikut wajib militer seperti saya, dia orang sipil. Saya berkewajiban menjadi contoh bahwa warga negara Korea Selatan itu patuh dan taat pada aturan. Walaupun nggak ada kendaraan, kalau lampu merah berhenti, dan saya harus kerjakan itu. Jadi dua ilustrasi ini adalah menggambarkan bagaimana negara yang mempunyai program wajib militer itu menjadi penuh kesadarannya. Nah, contoh lain lagi, di Singapura anak-anak kecil dari TK sampai SMA itu dia harus nyanyi lagu Majulah Singapura, lagu kebangsaannya. Setiap pagi sebelum pelajaran dimulai. Lagu kebangsaan Singapura itu yang menciptakan orang Indonesia, orang Bukit Tinggi sebenarnya. Tapi dia udah warga negara Singapura ya. Dan apa yang terjadi? Dia nyanyi dari TK sampai SMA, dan umur 18 dia masuk wajib militer. Namanya National Service, bukan wajib militer, namanya National Service. National Service itu 3 bulan basic military training, kemudian 2 tahun dia bertugas sebagai pasukan cadangan, sebagai tenaga cadangan di Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, Bea Cukai, Imigrasi, Polisi, itu selama 2 tahun. Dulu selama 3 tahun. Dan apa yang terjadi, anak-anak ini, saya sendiri bertemu sama beberapa anak-anak yang baru selesai gitu ya. Dan ini teman-teman saya, kan saya lihat kayak orang India, orang India ya. No sir, I'm Singaporean. Dengan penuh kebanggaan. Yang ada ke Cina, kamu orang Cina? No sir, I'm Singaporean. Harusnya I'm Indonesian. Harus kita bangga. Nah itu, maksud saya itu. Dan itu saya tulis di blog saya, kemudian ada respon, anak Singapura yang bikin respon, dia bikin surat, itu saya tulis dalam buku, saya salin dalam buku saya, Menjaga Ibu Pertiwi dan Bapak Angkasa. Saya kasih contoh itu, anak Singapura itu yang merespon tulisan saya di blog itu. Dia bilang, you are right sir, katanya, bahwa National Service adalah satu periode di mana boy becoming a man, satu transisi ya, dari boy becoming a man, dari anak-anak menjadi orang yang dewasa. Orang dewasa bagaimana? Orang dewasa yang sudah dibekali tadi nyanyi-nyanyi lagu kebangsaannya, umur 18 tahun masuk dinas militer cadangan, dan di situ dia mengetahui bahwa dia sebagai warga negara sebuah bangsa yang dia harus jaga martabatnya. Saya kembalikan ke diri saya. Dulu ya, saya sekolah di SR Negeri Petojo Jaga Monyet. Ya, biasa itu nggak ada istimewa. Tapi ada yang unik di situ. Di situ ada pramuka seperti yang Bung Freddy pakai itu. Dulu nggak ada pramuka namanya. Dulu Pandu. Saya Kepanduan Bangsa Indonesia, KBI namanya. Kita bangga sekali pakai uniform gitu. Dan di situ kita dikasih pelajaran-pelajaran banyak hal, keterampilan life skill, dan juga diberikan kesadaran, kebanggaan kita sebagai orang Indonesia. Tidak itu aja. 2-3 bulan sebelum bulan Agustus, itu anak-anak di Jakarta itu dikumpulin tuh pakai truk-truk pasir itu di lapangan Ikada. Ikada itu dulu di Monas ya, lapangan Ikada. Kita nyanyi Aubade namanya kita ya. Dulu tiap 17 Agustus sore itu ada Aubade di istana. Dan bukan seperti Aubade belakang ini yang di panggung. Enggak, kita di rumput halaman istana itu. Kita nyanyi di situ, dan Bung Karno selalu sebagai presiden selalu nonton dan selalu memberikan kata sambutan. Jadi dididik anak-anak itu dari SR, SMP, SMA. Mereka menyanyi pada waktu 17 Agustus. Dan itu terbawa sampai sekarang ya. Dan
kepanduan, ya itu selain life skill juga kesadaran berbangsa. Iya. Jadi maksud saya nation and character building tuh nggak bisa diselesaikan hanya dengan seminar 2-3 hari atau kursus 2-3 bulan. Dia harus continue, dia harus bertahun-tahun berjenjang sehingga kesadaran itu muncul. Dan kalau masih ingat dulu ada walawa ya, it's okay ya, walawa. Anak-anak SMA yang masuk ke perguruan tinggi negeri itu kan harus ikut juga walawa ya, wajib latih mahasiswa. Jadi apa, resimen mahasiswa? Ya, menwa ya. Perguruan tinggi swasta walaupun nggak diinstruksikan, tapi dia ikut juga, dia menyelenggarakan juga walawa. Ya. Itu juga salah satu, saya melihatnya sebagai salah satu periode di mana anak-anak yang berangkat dewasa, yang berubah dari anak-anak menjadi dewasa, dia dibekali bahwa dia adalah warga negara sebuah bangsa yang bernama Indonesia, sehingga dia harus bertanggung jawab. Jargon-jargonnya kalau di Amerika tuh jelas, jargon-jargon tentara mereka ya, men and women in uniform. Jargonnya itu adalah country before self. Jadi country before self. Samuel Huntington kan bilang dalam bukunya, dia mengatakan begini, kalau politician jelas ya, yang dia cari itu adalah kekuasaan. Businessman jelas yang dia cari adalah uang. Para profesional, prajurit, men and women in uniform, dia juga jelas country before self. Karena tugas dia adalah 24 jam dia menjaga martabat bangsanya. Dia berperang di kesana kemana. Kita nggak bicara politik ya, tapi kita bicara tentang bagaimana segmentasi masyarakat dengan kebanggaan bahwa dia menyadari bertanggung jawab sebagai warga bangsa. Itu yang membuat Bang Cepi, seorang jenderal Angkatan Udara, tidak mau terjun ke politik. Antara lain. Tapi itu kan sangat personal ya. Ada orang yang senang politik. Saya sulit untuk, karena saya sudah tertempa dari kecil untuk kan itu ada prinsip before nation itu. Ya, country before self itu. Jadi bukan cari uang, bukan tujuan cari kekuasaan. Kan sama, saya pernah sampaikan di sini juga. Waktu Jenderal Schwarzkopf, Schwarzkopf yang Panglima Perang Padang Pasir itu, ketika dia pensiun, dia turun di bandara di Amerika itu, ditawarin sama salah satu politisi partai politik di sana untuk masuk partai. Dia bilang, apakah saya bisa? Saya ini seorang prajurit loh, saya ini tentara. Apakah politik nggak rusak kalau saya masuk? Ya, itu tertanam. Kenapa? Karena kesadaran itu ya. Kesadaran. Jadi, you boleh jadi politician, you boleh jadi businessman, tapi kalau you sebagai profesional, sebagai military professional, you have to professional in military life, in military way of thinking. Jadi kita nggak bisa. Kalau saya sulit, banyak yang ngajak kalau saya mau, saya masuk partai ini, partai itu, dengan mudah saya bisa. Tapi saya memiliki kesulitan untuk betul. Yang pertama, tidak ada ketertarikan sama sekali. Yang kedua, kalau saya memaksakan, saya juga akan kesulitan. Bagaimana saya bisa ngomong pagi-pagi tentang A, besok B, sore bukan besok, siang berubah. Dan itu seni berpolitik, silakan aja. Tapi saya nggak bisa. Saya nggak bisa. Jadi lebih baik saya tidak touch itu. Great. Baik, sobat, kita break sejenak. Sobat Leader, kita masih bersama Marsikal TNI Purnawirawan Cepi Hakim, Bang Cepi. Bang, ilustrasi bagaimana mencintai atau nation building and character building yang tergambar dari cerita Abang ini, saya merasa merinding juga bagaimana melihat sosok Bang Cepi, perjuangan membentuk dirinya, dan memang sulit untuk ketika menjadi purnawirawan harus terjun ke politik, dan harus nggak bisa karena bukan nggak mau tapi nggak cocok gitu memang. You are a real soldier. Ya, orang bilang
Old Soldier Never Die, that's you. Kang Cepi sekarang kan 54 ya usianya. 54. 54, 74. Tahun ini saya masuki 75. Oh 75, Iya, keren iya, ini. Dekat sekali dengan kemerdekaan ini. Iya, 2 tahun setelah merdeka saya lahir. Jadi kayaknya hampir sama deh. Bu Mega juga 7. Iya, Bu Mega sama saya lahir tahun 47. Bareng-bareng 47 dan TK-nya bareng ya. Iya, iya, iya. Dan kesempatan bersama ketika muncul lagi satu jadi marsekal Kasau, satu presiden. Iya, iya. Itu gimana komunikasinya tuh kan? Kok bisa berdua ketemu? Ya, Itu TK ya? TK. Jadi di antara Istana Negara, Istana Merdeka tuh ada kupel di tengahnya. Itu taman kanak-kanak yang diselenggarakan oleh Bung Karno untuk anak-anak presiden, anak-anak pelayan istana. Binagraha dulu tuh asrama pelayan istana dulu. Dan anak-anak yang tinggal di sekitar istana. Iya, iya. Saya kebetulan tinggal di Jalan Segara 4. Sekarang namanya Veteran. Veteran 4 udah nggak ada karena udah jadi bagian dari halaman istana. Jadi saya dengan Guntur, dengan Bu Mega, saya berkenalan pada waktu saya masih TK. Unik sekali ya, kalau dipikir pada waktu TK saya ketemu di kupel itu, sebagai murid TK, pada satu ketika tahun 2003, 2004 saya ketemu lagi di situ, tapi Bu Mega sebagai presiden, saya sebagai kaisar. Itu gimana tuh? Bagaimana hal-hal ada lucu, ada yang menarik di situ? Gimana ceritanya tuh? Kan pasti ketemu tuh, satu sikap sempurna sebagai Kasau. Iya, sangat menarik. Tapi saya lebih dekat dengan Guntur ya, karena saya lebih banyak berdiskusi. Nah, kalau hal sebagai yang presiden, itu ya banyak tuh hal yang personal lah. Tapi kalau kita angkat berhubungan dengan 17-an ini adalah tadi Pak Freddy sudah menyinggung tentang Pancasila misalnya ya. Pancasila itu luar biasa, Pak Freddy. Itu dikagumi oleh banyak negara. Tetapi sayangnya di Indonesia sendiri implementasi dari Pancasila itu tidak terlihat. Tapi saya masuk sebelum ke situ saya bertanya, apa ngobrol pertama ketika kalian berdua bertemu itu loh, Bu Mega sama Presiden dan Kasau? Ya kita cuma bicara-bicara biasa aja. Ketawanya apa? Lucunya apa? Misalnya dulu kita ingat kalau sekolah itu gurunya Ibu Tuti namanya, itu pegawai seknek. Kemudian kita dapat sup gitu ya. Udah kasih makan ya? Ada susu gitu. Ya, hal-hal yang menyenangkan gitu. Misalnya kalau Guntur ulang tahun kita diundang ya di dalam istana itu. Guntur waktu itu pakai jas dasi. Anak kecil kan jas dasi, biasa aja. Tapi ternyata jas dasi Guntur itu celananya tuh bukan pakai rim, bukan pakai ikat pinggang, pakai kolor gitu. Kita bercanda-bercanda ini. Ya kita ngomong-ngomong hal yang seperti itu aja sih sebetulnya. Jadi ketawa-ketawa dong berarti. Iya, ketawa-ketawa. Pasti Mbak Mega, kan kita selalu pakai Mbak Mega. Pasti Mbak Mega, lucu ya, Bang Cepi dulu. Pasti begitu. Kan beliau kan kadang-kadang kalau dan dialog begini kan dia suka tanya saya, Fred, itu lucu ya, dulu sama kita lagi ngobrol dengan Pak wawancara Pak Arya Misar Tria Kudul. Dia Pak Arya Misar lucu ya, kan tapi ngomongnya kan sambil ketawa. Mungkin pertanyaan saya direspons Pak Mas Arya Misar. Dan artinya beliau nonton, artinya beliau suka apa yang saya bawakan. Dan kebetulan saya wartawan yang mungkin diterima satu-satunya awal dengan diamnya bisa saya wawancara beliau. Nah, tapi tadi kan balik ke Pancasila. Nah, saya ini berpikir sudah lama kita pernah bikin komitmen pemimpin Pancasila. Saya konsisten dari tahun berapa ya? 2007 saya sudah cari bagaimana pemimpin Pancasila ini. Karena pemimpin yang punya karakter itu, integrity, professionality, and personality harus utuh, harus seimbang untuk menggambarkan dia bisa membawa Pancasila ini. Kalau jomplang susah dia angkat Pancasila. Menurut Abang gimana? Ya, Pancasila tuh keren ya sebenarnya, luar biasa sebenarnya. Tetapi sayangnya negara kita tidak dikenal sebagai negara yang Pancasilais ya. Malah beberapa negara lain ada yang mengatakan Ekuador, New Zealand itu justru dia
sangat Pancasila, walaupun dia tidak memiliki Kan falsafah negara. Malaysia pernah mau ambil Pancasila sebagai ideologinya, kan kita marah. Iya. Nah, Lucu juga ya. apa kelemahannya? Kelemahannya sederhana, karena Pancasila, penerapan Pancasila itu harus diberikan contoh, harus ada keteladanan. Kembali lagi, harus ada leader yang memberikan teladan. Role modelnya. Role model. Dan role model itu menjadi sangat penting pada ketika kita sekarang berada di era teknologi maju, ya, high tech. Makin maju teknologi, maka ada satu ketentuan, ada satu hal yang harus dipatuhi di dalam dunia yang teknologis sifatnya, itu ada yang unik. Misalnya dalam penerbangan. Salah satu dalam penerbangan itu ada 3 hal ya. Yang pertama, harus ada terbentuk self discipline. Self discipline dalam pengertian harus mematuhi aturan-aturan yang berlaku. Ya, dia tidak bisa bergerak tanpa acuan. Ada operation manual, ada normal operation, ada emergency operation, ada maintenance manual, semua ada aturan-aturannya. Dan harus disiplin tanpa kompromi. Kalau ada kesalahan, kalau ada penyimpangan, kalau ada not comply, yang tidak mengikuti aturan-aturan itu, maka dia harus ada hukuman dengan efek jera. Jadi ada self discipline, ada close continuous monitoring, dikontrol, dan harus ada hukuman efek jera. Ini harus ini. Nah, kalau ini kita angkat ke Pancasila, Pancasila itu dasarnya disiplin sebenarnya. Dan kalau saya kaitkan dengan keteladanan, maka disitulah masalah terbesar yang kita hadapi. Ya, boro-boro nunggu keteladanan. Setiap hari kita di jalan raya kita itu, kita nggak menyadari bahwa kita itu ikut intensif course sebetulnya. Kita mengikuti kursus intensif tentang bagaimana menjadikan orang-orang untuk tidak tahu aturan. Betul. Itu cerminan. Kita nggak menyadari. Anak-anak kita tuh dia belajar loh tiap hari. Bagaimana nerabas lampu merah, segala macam. Dan itu kita menjadi well trained, ya, jadi sangat terlatih dengan baik sebagai orang-orang yang tidak tahu aturan. Saya ini kadang-kadang cemburu, kesel saya. Komunis itu bisa punya model. Ideologi komunis akan pernah lihat nggak negara-negara? Ya. Jelas pemimpinnya, jelas ini. Senyum aja itu diatur. Ketawa diatur, lu nggak ketawa atau lu nggak menangis, air mata harus keluar. Di Korea Utara. Basicnya disiplin. Basic, kan itu setiap ideologi, semua ideologi ini kan tujuannya mensejahterakan, memakmurkan. Tapi cara-cara ideologi itu Indonesia memilih Pancasila. Kenapa Pancasila sudah 77 tahun kita merdeka, masih selalu menjadi semacam seremonial? Ya. Karena pertama nggak ada contoh dari para elit. Yang kedua ada kursus kilat setiap hari. Continuous, intensive course. Untuk menjadikan kita tidak tahu aturan, disiplin. Tapi kan lihat bagaimana. Ketika muncul khilafah, kok kita kacau gitu kan? Lalu kita seolah-olah takut komunis terus, ya kan? Belum selesai komunis, kita takut juga khilafah. Loh, kita ketakutan biaya ongkos kita habis bayar ini, jaga ini ideologi yang lain. Saya kira maksimalkan role model atau pendidikan. Iya. Padahal pendidikan Pancasila dari zaman tahun 45 sampai sekarang kurang apa? Kan? Iya. Khilafah itu adalah refleksi dari bagaimana orang Indonesia tidak merasa dia orang Indonesia. Tidak bertanggung jawab terhadap martabat bangsa Indonesia. Makanya dia berorientasi kepada budaya lain. Dia berorientasi kepada negara lain. Dia berorientasi kepada kepercayaan-kepercayaan yang lain yang nggak keruan-keruan. Sorry to say. Tapi basicnya adalah kesadaran bernegara, wawasan kebangsaan sebagai bangsa Indonesia itu tidak. Apa yang didapat Kang Cepi ketika masih kecil pendidikan Pancasila ini? Ya. Sehingga tertanam sampai hari ini, ya Anda nggak bisa trade off. Karena ayah saya orang yang sangat disiplin. Orang bilang, wah karena ayah kan wartawan dulu iya, tapi dia disiplin luar biasa.
ayah saya tuh lulusan sekolah Belanda, HIS. Ibu saya juga lulusan sekolah Belanda. Dan dua-duanya mendidik anak-anaknya dengan disiplin yang luar biasa, disiplin tinggi. Ada orang bilang, wah kenapa Pak Cepi itu orang angkatan udara disiplin? Enggak, sebelum masuk angkatan udara saya udah disiplin. Saya kalau maghrib nggak pulang itu dirotan sama ayah saya. Dipukul pakai rim itu ikat pinggang. Begitu kerasnya saya dididik dari kecil. Ditambah lagi ada ada kepanduan bangsa Indonesia, ditambah lagi ada Aubade. Banyak itu bertahap, itu adalah bibit-bibit yang membekali saya menjadi saya seperti ini. Kemudian saya masuk Akabri. Mengenal Pancasila saat kapan? Oh, di Pancasila. Saat kapan akan mengenal? Saya tahun 50-an, awal 60-an, itu ayah saya udah naruh buku di bawah bendera revolusi di ruang kerjanya. Dan kita disuruh baca itu. Itu kumpulan artikel, tulisan-tulisan perjuangan. Di sekolah Bung Karno. gimana? Di sekolah? Wah, di sekolah kita mendapat banyak hal ya tentang pelajaran budi pekerti. Tidak langsung terhadap Pancasilanya, tapi ada pendidikan itu. Di SMP pada itu masih ada pendidikan sipil. Jadi bukan nama Pancasilanya yang ditonjolkan, tapi proses habit model supaya orang Pancasila pada ujungnya. Ya, orang iya betul. Jadi menurut saya terbalik. Kalau kita memulai dengan rumusan Pancasila untuk itu salah besar menurut saya, agak keliru. Justru kita diatur dari bawah bahwa kita harus berbuat seperti ini, begini, dan itu semua rangkuman-rangkuman dalam ilmu filsafat atau dalam rumusan-rumusan yang disusun oleh Bung Karno itu untuk menjadi dasar Indonesia merdeka nantinya. Makanya sebelum Indonesia merdeka kan itu dirumuskan oleh Bung Karno. Karena Bung Karno mempunyai impian bahwa bangsa ini harusnya memiliki itu tadi habit-habit itu yang dia rangkum. Makanya kan dibilang dia menggali kan sebenarnya menggali. Kan kita ini Bung Karno gali Pancasila itu dari etnis atau kebiasaan dari lokal wisdom. Betul. Di seluruh. Saya wawancara orang Aceh itu juga ketemu orang-orang Gayo. Mereka bicara soal nilai-nilai, ada kata-kata dalam bahasa Gayo yang punya nasionalisme, punya mufakat dan sebagainya. Buku juga di Bali saya coba gali dan ternyata Bung Karno benar bilang dia gali itu benar. Nah, kenapa kita mesti cari ke ideologi lain? Kenapa? Tapi ideologi ini harus melalui suatu proses tempaan-tempaan, enggak apa-apa menurut saya ya. Tempaan benturan-benturan itu bukan berarti kita harus harus ideologi nggak cocok, Pancasila nggak cocok, bukan begitu. Tapi ini membuat kita tambah kuat. Komunis, ideologi komunis bagaimana tempaannya, demokrasi bagaimana tempaannya. Begitu juga ideologi Islam dan sebagainya. Nah, itu maksud saya, Kang. Jadi basically secara tradisional penduduk di Nusantara ini itu mempunyai nilai-nilai seperti itu. Coba kita masuk satu golongan, satu ke kampung. Mereka kan gotong royong, mereka kan beragama, mereka kan saling menghormati yang lebih tua. Kan ada norma-norma itu yang sebetulnya itu rangkuman dari Pancasila kan. Tetapi kita tidak memiliki melting pot-nya. Melting pot semacam apa? Satu wadah agar nilai-nilai yang terpencar-pencar itu menjadi satu sebagai wadah sebagai kebiasaan. Dulu ada KBP 7 segala macam, sekarang ada BPIP gitu, bukan itu maksudnya. Ya, itu secara teori, tapi kan kita tidak melihat contoh-contoh dari para elit. Ya, kita kan paternalistik. Maksudnya Abang ini harus ada melting pot, ada wadah yang dia egaliter mungkin, dia dengan di situ ada model-model. Ini memerlukan national commitment, ya, national commitment. Bagaimana kita bukankah kita sudah punya national commitment? Nah, kalau kita punya national commitment, ya, kita nggak akan melihat kesemrawutan di jalan raya. Oke, kita break dulu. Ya. Baik sobat, kita harus break lagi. Ya. Baik sobat, kita masih bersama Bang Cepi Hakim, Marsikal TNI Purnawirawan Cepi Hakim. Bang Cepi, tadi kita dua baru bicara, sudah mulai menarik ini kelihatannya. Melting pot yang sampai, nggak ada. Komitmen nasional sudah ada. Konsensus tahun 45 loh itu. Ada konsensus nasional itu.
semua akhirnya, kalau enggak kan kita pakai ideologi Islam kali hari ini. Ya, ya. Kan karena kesadaran founding fathers waktu itu. Jadi agama boleh, punya agama macam-macam. Tapi sudah sepakat, ini satu sepakat terhadap negara. Kalau mau hidup di republik ini, ya Pancasila ideologinya. Amerika itu, Kang, ideologinya kan demokrasi. Demokrasi adalah HAM salah satunya. Negara luar lakukan pelanggaran HAM, bunuh rakyatnya dengan dia turun, dia copot itu kepala negara. Entah dengan cara apa, dia copot. Di negaranya Di sendiri, negara sendiri, orang bukan bunuh, pelanggaran orang dia bunuh. nggak ini. Tapi di luar negeri dia copot. Iya. Kita mesti kokoh ini sikap kita dalam implementasi. Tapi undang-undang kita kan, undang-undang dasar pembukaan ada, tapi begitu dimasuk ke dalam nggak ada yang connected dengan nilai-nilai itu, semua universal berlakunya. Gimana, Kang? Ya, intinya adalah kita harus punya konsep nation and character building. Harus ada konsep. Konsep itu antara lain yang saya soroti bahwa harus ada bekal anak-anak yang tumbuh dewasa itu, dan pada periode tertentu dia harus melewati fase di mana mereka berubah dari anak-anak menjadi seorang dewasa. Ya. Jadi harus ada konsep yang bisa memberikan pedoman bagaimana kita bernegara ini. Kita harus jelas tujuan kita apa, kemudian pendidikannya juga harus jelas sistem pendidikannya bagaimana, pendidikan-pendidikan tentang kesadaran berbangsa itu harus ada di mana, itu dari sisi pendidikan. Dan kalau kita melihat secara jujur aja, kelemahan kita memang di sistem pendidikan kita, ya. Sistem pendidikan kita tidak memberikan wawasan kepada anak-anak bahwa mereka itu adalah anak bangsa. Mungkin itu terjadi setelah era 90-an apa ke sini. Karena di zaman saya SD, SMP saya masih merasakan nilai-nilai budi pekerti dan sebagainya itu, dan masih kental sekali. Iya, betul. Dan kita bisa kuat pada ideologi Pancasila itu pendidikan kita waktu saya di kampung, tapi masih bisa itu. Kenapa di Jakarta hari-hari ini? Ya, ini memang satu hal yang tidak mudah ya. Makanya perlu konsep di tingkat nasional, di tingkat strategis tentang pendidikan. Ya. Ya. Pendidikan juga tidak semudah yang kita bayangkan. Ya. Tetapi kita bisa melihat ya bahwa bagaimana disiplin kita merosot setelah reformasi misalnya. Ya. Semua orang merasa merdeka, semua orang merasa kebebasan, kayak keran kebebasan dilepas, dan liar gitu. Dan liar semuanya. Dan kebebasan itu seolah-olah dipelihara dengan banyak hal. Tapi saya mau tanya, Kak, waktu di memimpin TNI Angkatan Udara, salah satu aja role model yang bisa memberikan ukuran nilai Pancasila itu bahwa kita berperilaku Pancasilais itu apa yang mungkin pernah ditunjukin di kawan-kawan di role model saya itu ayah saya. Ayah saya. Mungkin ketinggian lah kalau kita bicara tentang Pancasila yang filosofis apa segala macam. Tetapi dari hidup keseharian aja ayah saya itu memberikan contoh tentang disiplin. Di tentara itu semua udah diatur semua. Diatur semua. Dan platformnya itu disiplin. Disiplin dan country before self. Ya. Kita menyadari betul bahwa kita ini mengabdi. Maksud saya itu. Ya. Sampean mengamalkan benar country before self ini. Yeah. Sehingga untuk masuk ke politik ini itu nggak mudah untuk membalik begitu lalu. Betul, Karena saya tahu di politik 1 tambah 1 bisa terserah yang kasih angka. Mau 3, 4 terserah dia. Tapi di tentara 1 tambah 1 ya 2. 2 tambah 2 ya 4 gitu kan. Di tentara itu hitam putih. Hitam putih. Lebih-lebih di Angkatan Udara. Ya, karena dia sangat teknikal ya, sangat teknis ya. Kita berhadapan dengan masalah-masalah 0,0 sekian kemajuan teknologi. Kita harus jujur di situ. Nggak bisa kalau pesawat yang rusak kita bilang benar itu nggak bisa. Mati nanti, rusak semuanya, nggak bisa. Jadi kita hitam putih disiplin, dan itu kembali lagi, jadi harus ada self disiplin, harus ada close continuous monitoring, pengawasan itu, dan harus ada hukuman efek jera apabila terjadi pelanggaran.
Jadi ada self disiplin, Iya, monitoring, dan kemudian efek jerah, hukuman. law enforcement. Law enforcement bisa hukuman dan bisa reward, harus Oh iya, ada iya, reward itu and punishment. jelas itu otomatis. Bang, dalam leadership. saya teringat, saya sedang menulis Bung Karno, saya coba riset Bung Karno pidato tahun 60 di PBB soal to build the world anew. Beliau menyampaikan terobosan bahwa dia depresi terhadap kolonialisme. Dia sangat anti terhadap kolonialisme, imperialisme. Dan dia bilang kolonialis itu mati suri saja nih sekarang ini. Dia kasih jalan. Ada Pancasila. Pertama dia bilang believe in God. Kedua dia bilang nasionalisme. Ketiga dia bilang internasionalisme. Keempat demokrasi. Semua tepuk tangan. Kelima social justice. Sebenarnya hanya sayang dia pulang dari situ 5 tahun kemudian kan gerakan 30 September. Pemikiran idenya masih banyak pertentangan. Di luar negeri sudah semua tepuk tangan, tapi akhirnya nggak bisa diimplementasikan. Hari-hari ini Putin itu menyerang Ukraina, itu lalu orang berpikir ini dunia harus berubah ini, harus saatnya to build the world anew. Baru ingat kembali Bung Karno. Bayangkan itu, sekian 60 tahun kemudian. Iya, Bung Karno kan pemimpin yang dikenal memiliki visi. Dan dia juga melakukan aksi. Misalnya contohnya, dia menempatkan positioning kita sebagai negara non-blok misalnya. Non-blok itu sederhana. Hanya merdeka dari situ kan. Iya, betul, anti kolonialisme. Dan dia punya visi dan dia melakukannya itu. Makanya Nelson Mandela bilang leader itu harus punya visi. Tapi dia juga harus beraksi, dia harus berbuat. Karena kalau orang hanya punya visi, dreamer, itu pemimpi aja. Tapi kalau orang berbuat aja tanpa punya visi, dia wasting time. You have to have vision and to make action, you can change the world. Itu yang dilakukan oleh Bung Karno sebetulnya. Banyak negara-negara merdeka karena kita, karena Konferensi Asia Tapi Afrika. gimana Bang lihat sekarang seorang ideologi kita ini, mungkin kos kita besar sekali untuk menjaga ideologi kita nih. Seolah-olah orang, maaf saja nih, akhir-akhir ini orang bicara soalnya kalau simbol ini supaya berbeda satu dengan lain. Simbol agama dimunculkan, jadi Islam punya ada simbolnya, Kristen punya ada simbolnya. Jadi seolah-olah, oh you're different with me. Padahal dulu kita SD, SMP sama-sama nggak ada simbol-simbol gituan. Sekarang kok dari SD sudah pakai simbol gitu. SMA negeri aja pakai simbol-simbol. Ini kan itu lagi karena kita tidak dibekali, anak-anak kecil kita yang tumbuh besar itu tidak dibekali dengan supaya pendidikan ini bisa memberikan kita anak-anak supaya tumbuh besar dia berteman terus, tidak berbeda di dalam satu persimpangan jalan. Ya, kembali lagi ke sistem pendidikan mungkin. Nation and berarti character ini pendidikan kita belum selesai ini berarti konsep, kita harus punya konsep berbangsa. Bagaimana menjadikan anak-anak kita itu tumbuh besar dengan kesadaran kebangsaan yang kuat. Saya pernah punya gagasan. Bagaimana, saya dulu ingat waktu saya belajar, waktu SD, SMP, SMA, ketika pelajaran agama Kristen, itu teman-teman yang Muslim keluar. Tapi ketika belajar agama mereka Islam, Kristen keluar. Dan begitu agama lain. Saya pikir, kenapa saya nggak boleh tahu nilai-nilai agama? Kan kita belajar nilai-nilai agama, bukan agama ya Kang? Jadi mungkin ada persoalan, agama apa nilai-nilai agama? Guru-guru pun harus ngajar nilai-nilai, dan semua harus belajar tahu nilai-nilai agama, Islam, saya Kristen. Saya tahu Kang, ketika saya belajar S3 di UI, ada pendidikan namanya politik Islam, dan itu nilai-nilai Islam. Bagaimana perjalanan politik. Ternyata baru saya paham bahwa negara Islam itu, yang bilang negara Islam, ideologinya Islam. Kita negara mayoritas Islam, tapi ideologi kita Pancasila. Kan dua hal yang berbeda. Malaysia itu negara Islam, ideologinya Islam. Di Arab negara rata-rata. Indonesia satu-satu di dunia yang mungkin beda Kak. Ini unik sekali. Tapi kenapa itu kita sudah terima sebagai satu keunikan, tapi hari-hari ini seolah-olah itu masih muncul kembali.
Kalau kita berbicara agama, maka sebenarnya saya lebih tertarik pada kata-kata dari Jalaluddin Rumi. Dia mempelajari agama, tidak hanya agama Islam, semua agama. Dia sampai pada kesimpulan sebetulnya agama itu sama sebenarnya semua. Sama, betul, saya juga seperti itu. Sampai dia mengatakan begini, ekstrimnya dia bilang begini, agamaku adalah kasih sayang, cinta kasih. Rumah ibadahku adalah di hati setiap orang. Nah, itu kalau kita bicara agama apapun sebetulnya basicnya kan itu sebetulnya. Nah, bagaimana kita bisa menempatkan agama pada tempatnya yang benar, itu persoalan yang besar yang harus kita hadapi. Ini peran siapa? Negara? Negara ya? Negara. Dan saya kira Pak Jokowi, langkah-langkah Pak Jokowi ini menarik. Kayak gerakan FPI yang dilihat ini dibubarin. Hizbut Tahrir yang nilai-nilai memunculkan. Tapi mesti dirawat, Kang. Nggak bisa Ya. lalu bubar, kan bisa berubah. Di era gini kan dirubah lagi. Pendidikan punya peranan di situ. Pendidikan. Nah, tapi juga sekarang ini banyak kesadaran sudah muncul. Saya hanya berharap ini harus dirawat. Saya lihat ada tempat di mana ada gereja, masjid, ada kelenteng, ada berdampingan. Itu kan menarik. Di Amerika kan ada, kalau kita ada di situ gereja, ada apalagi, tapi di sampingnya ada sex shop. Nggak apa-apa. Ya. Sampai segitunya dia taruh, dijejerin. Jadi orang mau masuk di sex shop, dia bilang, oh ya ada gereja di sini, atau jadi Ya, itu membuat kesadaran. Ya, di negara-negara maju agama itu kan menjadi milik personal, bukan milik sosial. Personal, terserah agama. Apa yang membuat kita nggak maju-maju nih, Kang? Kayaknya lama sekali orang selalu ngomong, orang sudah ke bulan kita masih mikir soal ini doang. Saya melihat pendidikan dan konsep nasional. Kembali ke pendidikan dan konsep nasional kita. Ini harus dirubah. Tidak punya konsep kita bahwa bagaimana kita ada mungkin tapi rapuh gitu, mungkin nggak kokoh. Kalau dibilang nggak ada, nggak benar juga ya. Ya, ada. Tapi kan kita selalu begitu. Kalau saya tuh kembali lagi ke ketiga yang tadi itu, bagaimana kita menumbuhkan self disiplin, bagaimana kita menyelenggarakan pengawasan yang terus menerus, bagaimana kita melakukan law enforcement. Saya kira 3 hal itu ya. Ya, itu aja sebetulnya. Tinggal digiring kemana, tentang apa? Nation and character building. Di self disiplin itu harus ada pedomannya kan sebenarnya. Dia mengacu kepada apa? Ya, pada Pancasila. Oke, Pancasila. Tapi Pancasila nggak bisa dia tergantung di atas itu kan. Mestinya ada jabaran-jabaran tertentu. Iya, betul. Itulah yang saya maksudkan dengan konsep-konsep bernegara yang merupakan national commitment. Sederhana aja, kita mulai aja dari lalu lintas ya. Kita akan dapat banyak hal yang positif dari kalau kita secara nasional. Dulu pernah ada gerakan disiplin nasional misalnya. Tapi kan Matilah sebentar sepotong aja. doang. Coba kalau Kenapa kita sih nggak terus kita gitu? konsisten dengan disiplin nasional. Apa itu? Mematuhi aturan. Apa itu? Continuous control, continuous monitoring, close continuous monitoring. Apa itu? Law enforcement kalau ada yang melanggar. Ini Jadi, kan nggak ada. Jadi, Bang, demokrasi itu nggak bisa adem ayem. Demokrasi itu riuh. Tetap dia akan riuh. Tapi law enforcement harus kuat. Keriuhan itu harus dijaga oleh law enforcement, penegakan hukum. Kan itu sudah diomongin oleh Plato dari zaman dulu. Bahwa kalau negara tidak ada rambu-rambu, itu kayak ular berbisa yang sangat berbahaya di muka bumi. Demokrasi itu sangat berbahaya kalau tidak ada rambu-rambunya. Di dunia yang kemajuan teknologinya seperti sekarang ini, itu orang nggak bisa bergerak tanpa aturan, tanpa pedoman, tanpa regulasi. Dan itu balik lagi dibutuhkan tanpa kompromi, hitam putih. Orang kira kan, di Cina, saya ke Shenzhen, kita kira bisa kirim video, foto, kirim video ke Indonesia. Enggak bisa sembarangan kirim WA video era ini. Kita di sini kan satu video 1000, ini pun kita habis foto 100 kita kirim ke teman-teman, jalan kan. Di Cina nggak bagi, walaupun kelihatannya bebas. Karena aturannya nggak ada. Itu Dari aturan yang ada pun nggak ada yang memonitoring, yang mengawasi.
Jadi itu Dari kalau terjadi demo atau satu kericuan di iya. Senayan misalnya, videonya dikirim dengan berbagai tagline kemana-mana, membuat orang emosi. Ya. Jadi, tapi kalau kita paham benar, itu hak negara kok bisa memban. Aturannya ada, pengawasannya harus ada, Tuh. hukumannya Harus ada. 3 terus ini akan ngomong dari tadi Iya, saya pegang. iya. Karena saya hidup di lingkungan yang seperti itu. Saya hidup di lingkungan yang teknologi sifatnya, yang tanpa itu nothing. Oke. Sobat Leader, kita harus break lagi untuk sesi akhir. Sobat Leader, kita masih bersama Bang Cepi Hakim, Marsikal TNI Purnawirawan. Ini mantan Kasau tahun 2002 sampai 2005. 2002 sampai 2005. Kepala Staf Angkatan Udara, Anda tahu itu, yang kuasa ini udara semua beliau ini. Jadi Bang Cepi, kita dua udah ngomong Pancasila di era kita memasuki 17 Agustus. Kan hal apa yang keputusan besar yang mungkin sampai mengorbankan, mungkin orang akhirnya, wah ini Pak Cepi susah dipertahankan nih karena sikapnya dijaga dirgantara kita ini. Ya, Atau banyak. mungkin setelah Anda menjabat, apa yang Anda kekeh dengan sikapnya, apa ini? Ya banyak hal ya, misalnya selama di Angkatan Udara saya bersikeras untuk bagaimana memperjuangkan wilayah udara nasional ini menjadi wilayah kedaulatan kita. Karena saya dengar dari Profesor Saifullah pada waktu peringatan 50 tahun UNPAD, ya, jurusan Air and Space, Fakultas Hukum UNPAD itu yang pertama di Asia dulu tuh, yang mendirikan Profesor Priyatna Abdul Rasid. Beliau mengatakan begitu, bahwa kita belum mengklaim wilayah udara nasional itu sebagai wilayah kedaulatan kita. Di Undang-Undang Dasar kita nggak ada. Di Undang-Undang Dasar kita cuma dicantum bumi dan air. Tidak ada. Tidak ada udara di situ. Makanya saya konsisten di situ, saya memperjuangkan itu. Dan saya juga dapat rekor muri sebagai penggagas terminologi baru, yaitu tanah air dan udara Indonesia. Iya, udara nggak ada ya. Tanah air udara Indonesia. Ini ada sini. Oh iya, bukunya ada nih, saya taruh. Nah, saya dapat penghargaan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya terlatih untuk berpegang pada prinsip, karena ayah saya juga begitu. Ayah saya itu dipensiun paksa oleh PKI dulu di kantor berita Antara. Ya, dia dipensiun paksa karena dia anti komunis. Setelah G30S selesai, dia beberapa teman, ya, ada beberapa teman-temannya itu, dia direhabilitasi sendiri tanpa teman-temannya. Dia nggak mau. Kalau you mau rehabilitasi orang-orang yang dicoret, yang dipensiun paksa oleh komunis waktu itu harus direhabilitasi semuanya. Kalau enggak, saya nggak mau sendiri. Itu contoh bagaimana tidak jalan sendiri, tinggalin teman-teman. Ya, bagaimana berprinsip. Dan itu kalau ditarik ke atas itu ada nilai-nilai Pancasila semua ada di sana. Ada prinsip. Nah, pada waktu saya ditugaskan oleh Presiden, ada 2 kali saya ditugaskan Presiden, yaitu tentang ban Uni Eropa misalnya. Kita di-ban oleh Uni Eropa. Saya menjadi utusan pemerintah mengurus ke Brussel pada waktu itu. Saya tanyakan, kenapa Anda nge-ban? Karena pada waktu itu Indonesia dinilai tidak comply dengan International Aviation Safety Standard seperti yang dikeluarkan oleh ICAO, International Civil Aviation Organization. Ya. Oke, kalau kita udah comply, nggak ada alasan. Oke, jadi saya pulang, saya lapor ke Menteri Perhubungan pada waktu itu. Kita nggak usah ngurus Uni Eropa, kita urus diri sendiri aja. Kita kerja keras untuk comply aja dengan International Aviation Safety Standard Regulation.
nanti kalau kita udah comply, saya yang akan urus. Jadi saya nggak mau berdiplomasi, saya nggak mau berunding tentang nego-nego, saya tidak mau. Karena jelas sekali bahwa persoalannya adalah kita pada waktu itu tidak comply. Nah, yang ketiga, pada waktu saya menjabat sebagai Presiden Direktur Freeport. Ada satu ketika peraturan pemerintah dikeluarkan yang membuat Freeport tidak bisa bekerja. Itu era Presiden Jokowi sekarang ya? Presiden Jokowi. Periode awal ya? Periode awal. Nah, pada waktu itu keluar peraturan pemerintah yang membuat PT Freeport tidak bisa bekerja. Jadi sesuai dengan kontrak yang ada, dia harus ke arbitrase. Jadi saya bilang, ke pemerintah pada waktu itu, tolong jangan dikeluarin peraturan pemerintah ini dulu. Dia setuju kok dengan tuntutan-tuntutan 51% lah, apa segala macam, kontrak dirubah jadi setuju. Tapi dia perlu bicara dulu. Jadi, nah ternyata omongan saya nggak didengarin, dikeluarin aja peraturan pemerintah itu. Apa yang terjadi? Freeport harus ke arbitrase karena dia nggak bisa kerja kan. Nah, saya bilang saya nggak mau tanda tangan surat untuk ke arbitrase internasional. Saya bilang sama bosnya, bos besarnya Freeport. Karena saya ditugasi presiden untuk menyelesaikan, waktu itu kan ada dispute perpanjangan kontrak. Bukan ditugaskan untuk bawa ke arbitrase, saya bilang. Menyelesaikan, bukan arbitrase. Nah, dan saya tahu betul kalau dibawa ke arbitrase, kita pasti kalah dan memalukan. Cemar. Mengerikan itu. Cemar sekali. Makanya saya nggak mau. Jadi saya resign. Itu alasan utama saya resign. Dan yang terjadi selanjutnya adalah setelah saya resign, mereka tetap kan ke arbitrase, tetapi ada 120 days notice to arbitrase namanya. Jadi peringatan 120 hari sebelum dia kasih ke pemerintah. Pada waktu itu saya udah tanya ya sama pejabat yang bersangkutan, yuk kalau keluarin ini kita Freeport ke arbitrase loh, silakan aja, dia bilang. Oke ya kalau silakan. Jadi saya bilang silakan, silakan ke arbitrase, tapi saya resign, bukan saya yang ngajukan. Bayangin Pak Freddy, kalau pada waktu itu terjadi bawa ke arbitrase di sidang dan cemarnya bukan main, itu tercatat dalam sejarah. Lalu kemudian presidennya siapa pada waktu itu? Nah, lalu kemudian apa yang terjadi? Akhirnya mereka yang berunding juga, 2 tahun berunding. Kenapa nggak berunding dulu baru keluarin peraturan pemerintah itu? Ya kan sia-sia. Padahal pada waktu itu kena 120 days notice to arbitrase, mereka kan nggak bisa kerja kan, mulai kan diberhentiin, tapi akhirnya dirumahkan orang, berunding juga. Akhirnya berunding juga. Nggak jadi kan, nggak jadi ke arbitrase kan? Ya nggak jadi. Padahal saya udah bilang kalau ini kita silahkan, kan ini kita punya, dia ngomongnya begitu ya. Tapi begitu diajak ke arbitrase nggak berani kan, akhirnya berunding. Itu sebabnya saya sama sekali tidak ada penyesalan bagi saya. Saya pada waktu itu kalau harus ke arbitrase. Tapi dengan sikap Bang Cepi itu kan mereka terbuka semua. Ya. Walaupun resikonya Bang Cepi harus mundur karena nggak mau trade off dengan cara itu kan trade off itu. Saya bisa. Atau ngambang. Ya, saya bisa. Apa ngambang? Tapi kayak lihat aja Cipadan Ligitan Island. Kalau kita bicara gampang, sebenarnya Bu Mega waktu itu kan nggak bisa bilang apa-apa, ini hukum. Udah duluan kan zaman Pak Harto, mungkin di ujung-ujung mereka bawa kayaknya di luar itu melihat juga keadaan dalam negeri ini, apa yang bisa dibidik ini, mereka akan ke arbitrase atau ke pengadilan internasional. Nah waktu itu semua sibuk dalam negeri, tahu-tahu sudah ada keputusan, sudah ada dibawa ke sana, hilang itu si Padan di Gitan Island. Lalu orang mau bilang apa? Mau salahin siapa? Ya benar juga seperti Bang Cepi bilang. Jadi kalau itu country before self. Country jadi before kalau self. untuk negeri ini saya tidak bisa. Baik. Apa yang Akang mau ngomong berhubungan dengan country before self kaitan dengan hari nasionalisme kita ini, hari kemerdekaan untuk Republik ini? Saya sangat berharap ya, dulu beberapa waktu yang lalu saya dengar ada rancangan undang-undang yang dibuat oleh Kementerian Pertahanan. Ya. Rancangan undang-undang itu disebut wajib militer. Jadi sebelum diajukan aja udah ditolak orang kan. Tapi sebetulnya konsep itu benar. Maksud saya konsep itu adalah sebuah konsep yang memberikan periode
pendidikan tertentu bagi anak-anak muda menuju ke dewasa, mereka dididik, digembleng supaya dia terbuka wawasan kebangsaannya sehingga dia menyadari dirinya sebagai orang Indonesia. Jadi saya sangat berharap ya konsep di rancangan undang itu mungkin dikemas lagi, wajib militer. disempurnakan lagi. Konsepnya adalah generasi muda bangsa itu mendapat bekal dan pada titik tertentu, pada usia tertentu mereka memperoleh pembekalan yang khusus seperti dalam wajib militer atau national service atau apapun namanya, sehingga negeri ini para pemudanya semuanya menyadari bahwa dia adalah orang Indonesia. Kalau orang menyadari bahwa dia orang Indonesia dan dia harus bertanggung jawab sama negara dan bangsanya, orang berpikir 2-3 kali untuk menjadi koruptor, untuk menjadi bandit, untuk menjadi be a apapun. leader, bukan bos kan. Betul. Harus be a leader. Iya, yeah, how to becoming a leader. Oke. Gitu. Baik, sobat, kita harus berpisah dan saya kira dari kita ingin mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-77. Semoga makin sejahtera dan damai. Saya Freddy Ndolu dan Bang Cepi Hakim mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa lagi. Merdeka. Merdeka.